alfabet name ya. Ini Bapak Bapak ini katalah Encik Muhammad Farid ini mulai dari M namanya, Pak Satya dari S, jadi M lagi awal lah. Prof, minta nih Prof Satya dulu sekejap. Oh gitu. Oke, kalau ada request macam itu saya boleh terus mengaminkan sebab yang penting saya beritahu dulu apa SOP-nya. Nah, tapi kalau yang punya nama awal mempersilahkan Pak Satya itu boleh digunakan. Pak Satya, time is yours. Ya, Silakan siap. Pak. Oke. Langsung mulai aja ya, Prof ya. Yeah, you can to use the Okay. screen right now. Thank you Okay. for your student. My student is ramai join juga nih. Jadi, Oh, jadi thank you very much my student. Jadi nak okay. dapat ilmu. Okay. You can to use English, Malay or bahasa Indonesia or mix, no problem. Okay. So let me just share my Okay, very clear PowerPoint. with the red, orange and yellow color. Oh, It's okay. very clear. Okay. Can you see my presentation? Okay. So good morning, everyone. Ini. Okay, let me just wait it. Okay, good morning, everyone. My name is Satya Yuda, and I'm a lecturer from Asa Unggul University. I'm teaching visual communication design. And today, in this lovely morning, I would like to thank for Professor Reza for giving me this opportunity, and also say hello to Professor Muhammad Farid. Ahmad Farid. Nice to meet you, Professor. And today I would like to giving a presentation about design trend of 2023. Okay, should we follow or ignore the design trend of 2023? Okay, first of all, I would like to give you some story about the design trends right now. And actually the design trend of 2023 is about the AI design. As we know nowadays, people keep using the AI for designing things, and maybe last year we still people using the Photoshop or Illustrator for designing, but today it's transformed to AI. Terkadang kita sering lihat gitu ya, sudah mulai bergeser ke AI gitu ya. Maybe it's like early 2023 the AI sudah mulai sudah mulai sering gitu digunakan, like we open di social media, like ketika kita buka Instagram, mungkin di Instagram kita banyak sekali newsfeed yang menawarkan AI atau desain AI gitu, atau plugins. Dan sekitar maybe about bulan Maret ya, March, the AI, if you heard ChatGPT gitu, ChatGPT itu adalah program AI yang sering sekali digunakan di sekarang ini gitu. And then di bulan-bulan berikutnya seperti AI seperti tools AI seperti di desain itu sudah mulai merambah gitu. Yang tadinya AI itu digunakan di tools untuk teks, tapi AI juga sudah digunakan untuk di tools design gitu ya. Now, so I'm not talking about
what kind of design trends, like maybe 2022 last years, or design is going to be a flat design or colorful design. I'm not talking about that because 2023 is a year of shifting to AI. Ya, jadi di tahun 2023 ini udah tidak, orang tidak berbicara lagi desain itu harus flat design, harus desain yang minimalis dan seperti apa, itu sepertinya sudah lewat ya. Dan sekarang ini saya perhatikan di tahun 2023 ini desain sudah mulai didominasi oleh AI gitu. Sampai di hari ini gitu. Nah, jadi saya mengutip dari McKinsey.com, artificial intelligence is a machine's ability to perform the cognitive function we usually associate with human minds. Jadi desain ini, penggunaan AI ini adalah sebuah, kalau simpelnya adalah sebuah rekaman gitu ya, yang sudah kita rekam sebelumnya dan kemudian digunakan kembali gitu. Nanti detailnya akan saya jelaskan setelah ini. And then what is AI design? Yeah, AI design is artificial intelligence, in a simple word, about imparting intelligence to machine, combining the strength of image process, pattern recognition, and a host of other technologies. Design tools help generate new design. Jadi memungkinkan bahwa AI di dalam desain itu bisa menciptakan desain itu sendiri tanpa ada proses desain itu sama sekali. As we know, when we created design, we need to do the process. The design is the result, but the most important thing is the process of designing itself. So in AI, bagian itu sepertinya sudah dipangkas gitu, dipotong di AI itu tidak ada proses itu dan instan jadi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini beberapa contoh sederhana ketika kita mungkin cikal bakal AI seperti itu mungkin. Tapi sebenarnya udah lama, sudah mungkin tahun awal 2000-an ya. 2003 mungkin 2005, saya ingat di Photoshop itu ada namanya Photoshop Action. Photoshop Action itu ketika kita pakai Photoshop, kita bisa merekam jejak action yang kita lakukan gitu. Dan setelah direkam itu bisa di play, dari sini ada play button. Nah, seperti dilihat di sini nih, ini adalah dia merekam kegiatan yang kita lakukan. Misalnya kita mau mengedit warna gitu ya, foto gitu. Misalnya ini ada foto, terus warnanya kita mau edit, kita bikin cantik lah, kita bikin terang gitu ya. Nah, kita lakukan di sini. Nah, setiap kali kita lakukan langkah-langkah itu direkam sama Photoshop. Kemudian kita bisa save ya ke sini ke new preset. Nah, ketika sudah di save, dia akan muncul di sini. Misalnya di sini tadi edit foto, kita bisa kasih nama. Nah, ini daftar-daftar action apa yang mau kita lakukan. Nah, jadi ketika kita mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang, pekerjaan yang sama, misalnya ada 10 foto, kita mau edit semua sama, foto itu jadi hitam putih. Misalnya ada 10 foto berwarna, kita mau ngedit 10-10-nya itu jadi hitam putih. Nah, kita tidak perlu mengulangi perintah itu, karena itu sama berulang-ulang aja kan. Nah, sehingga kita bisa pakai Photoshop Action ini. Jadi kita tinggal klik play, dia jalan sendiri. Nah, itulah Photoshop Action ya.
So Photoshop action is the recording action that we did, that we could activate it to do some common works like color editing, image cropping, etc. We use this kind of action for time efficiency. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk menghemat waktu, karena kita pekerjaannya itu diulang-ulang sama semua gitu. Nah, jadi untuk menghemat waktu ya pakai ini Photoshop Action. Jadi sebenarnya engine untuk AI ini sudah ada sejak lama, cuman belum dikembangkan macam sekarang nih, gitu ya. And then we took another example like for example like YouTube. When we watch YouTube every day, then we see there is a CC over here. The CC button over here is for the subtitle ya. Jadi ketika orang nonton, orang yang tidak lancar bahasa Inggris dari negara lain bisa nonton dengan aktifkan CC di sini. Nah, yang dilakukan CC itu adalah dia menginterpret dari videonya itu sendiri. Ketika orang bicara, dia langsung menerjemahkan ke subtitle. Nah, itu dilakukan oleh AI. Seperti ini. Ya, ini common lah. Orang pasti pakai ini ya. Nah, tapi yang dilakukan di sini sebenarnya sudah AI. Engine AI itu sudah disematkan di YouTube-nya itu, di engine YouTube-nya. Nah, yang dilakukan oleh si engine AI ini adalah dia ketika video itu ada orang bicara, dia akan langsung menerjemahkannya ke bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Nah, itu AI yang normal kita temukan sehari-hari. Nah, lalu kemudian ini ada contoh saya ambil dari Instagram ya, Instagram feed, mana di sini ditunjukkan presentasi ini presentasi 3D yang mana ini dibuat oleh AI. Kita nonton dulu, nonton sedikit aja ya. Kita lihat sebentar. Wow, suaranya belum terdengar. Suaranya belum ya. Oke, ini rekaman dari story dari Reels, Instagram Reels. Oke, itu kalau dibikin oleh apa namanya manual itu lama sekali itu. Animasi seperti itu untuk bikinnya itu lumayan susah. Bisa mungkin tim 3 orang untuk bikin animasi seperti itu ya. Tapi dengan AI itu bisa jadi dengan hitungan menit. Kita tengok satu contoh lagi ini misalnya. Nah, ini tools-tools seperti ini sudah ada di media sosial seperti Instagram ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kan dia gambarnya tidak bergerak ya, yang bergerak hanya kepalanya aja, mulutnya. Jadi gambarnya sebenarnya ini image ini. Nah, tapi ini dibuat oleh AI. Sama juga seperti yang di sebelah kiri ini tadi. Tuh.
Nah, jadi AI itu sudah semakin mudah dan mungkin berbayar atau mungkin gratis juga dibagikan ke di media-media sosial ya. Nah, ini mungkin ini satu contoh yang agak-agak mengerikan ya kalau saya bilang ya. Hmm. Yang tadi saya bilang itu ini bisa memotong proses desainnya itu sendiri, jadi instan gitu. Nah, kita lihat contoh ini. Ya. Hmm. Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya Prom. Prom ini adalah Photoshop plugin, namanya Adobe Firefly. Mungkin pernah dengar ya, dari audiens pernah dengar mungkin Adobe Firefly. Adobe Firefly itu semacam plugins. Jadi plugins itu semacam apa, software tambahan yang kita install di Adobe Photoshop. Nah, kemudian itu toolsnya ada di situ. Nah, ketika kita install Adobe Firefly itu di Photoshop, dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul seperti ini, keluar keluar apa namanya, kotak ini. Nah, di kotak ini kita hanya tinggal mengetik apa yang kita mau. Misalkan foto ini kita mau gambar esnya ini kita ganti jadi gambar gunung atau pantai, kita tinggal ketik aja di sini, ganti background es jadi gambar gunung, tambahkan gambar penguin, gambarkan dan lain-lain. Nah, misalnya ini kita mau ganti gambar backgroundnya. Nah, itu kita select, tinggal diketik, tambahkan gambar kapal misalnya. Nah, ada gambar penguin, tambahkan gambar apa namanya, lumba-lumba. Nah, jadi yang dilakukan itu sebenarnya bukan mendesain lagi, tapi hanya mengetik di sini. Jadi hanya tinggal menginstal, hanya menginstal plugin ini. Orang yang nggak bisa desain sama sekali itu hanya tinggal bisa mengetik di sini aja. Hmm. Tinggal mengetik saja. Jadi orang yang nggak bisa Photoshop sama sekali bisa pakai ini. Hanya tinggal install aja. Jadi dia bisa lakukan apa aja di foto itu yang dia mau sesuai kemauan dia, keinginan dia. Nah, seperti ini dia tinggal ngetik aja. Nah, ini yang lakukan semua ini adalah AI. Jadi dia tidak menyentuh apa-apa, hanya tinggal mengetik di keyboard, terus udah komputernya jalan sendiri. Nah, seperti itu AI. Saat ini sudah seperti itu ya. Nah, ini contoh lagi, satu lagi contoh. Ini sebelah kiri dan kanan ini pahlawan Indonesia ya. Ini Cut Cut Mutia Nyak sebelah kiri. Mutia. Oke. Ini gambar aslinya. Ini sebelah kiri nih. Ini gambar aslinya. Lukisan ya. Karena sudah zaman dulu belum ada foto, mungkin jadi dilukis. Nah, ini AI-nya. Sebelah kanan ini Pangeran Diponegoro lukisannya, dan ini AI-nya. Sebelahnya ini AI. Nah, jadi AI ini mampu membaca apa namanya, mengenerate dari lukisan asli sehingga diterjemahkan ke foto seperti ini. Nah, bayangkan kalau sekarang nih ya, anak-anak SD sekarang nih, anak-anak sekolah SD ketika belajar sejarah gitu, pahlawan-pahlawan Indonesia dikasihlah foto yang cantik ini kan. Nah, padahal aslinya enggak gitu kan.
Mhm. Tapi anak-anak sekarang tuh taunya, oh lu cantik gitu ya, oh Mhm. ganteng gitu. Mhm. Jadi jadi macam itu. Jadi eh, bisa apa aja, bisa apa aja itu. Bahkan yang bahayanya lagi mungkin dia menambahkan terlalu berlebihan. Kalau Mhm. menurut saya ini berlebihan lah ya, berlebihan sekali. Harusnya biar aja ini kan sejarah, walaupun ini yang sebelah kiri ini gambar lukisan, tapi ini sejarah. Jadi Mhm. penempatan sejarah itu harusnya tidak di mana AI itu ditempatkan itu loh yang harusnya apa namanya tidak tepat ya. Mhm. Mungkin suaranya ada suara berisik ya Prof ya. Ini ya mungkin, tapi nggak terlalu kok, oke aja. Ya ya. Oke. Jadi ini sejarah ini ketika AI itu ditempatkan di tempat yang nggak tepat itu ya rasanya nggak pas lah gitu. Ya seperti ini. Nah, kemudian AI kalau tadi kita lihat contoh di apa namanya desain. Nah, sekarang ini AI itu sudah merambah ke content creator ya atau YouTube atau misalnya vlogger atau content creator. Nah, ini salah satu contoh YouTuber hmm, YouTuber Amerika, YouTuber Amerika Casey Neistat ini dia menggunakan GPT untuk apa namanya? Dia eksperimen menggunakan ChatGPT untuk membuat vlognya ini. Nah, jadi Casey Neistat ini seorang YouTuber Amerika. Nah, nanti kita tengok sedikit videonya. Dia menggunakan skrip ChatGPT untuk bikin bikin vlognya ya. Oke, ini kita nonton sedikit aja ini cuplikan videonya ya. Mhm. Coba tengok sedikit cuplikan videonya. Suaranya mungkin belum ya, Suaranya Kang Unda? keluar? Belum kalau di saya. Oh, nah itu sudah di full ini suaranya. Mungkin mungkin di Pak Indah kedengaran nggak Pak Indah? Kalau di saya Nggak udah ada, udah belum full. dengar, Kedengeran? belum ada suaranya Pak, Kedengeran? Belum? belum. Belum ya. Coba saya share screen lagi ya. Hmm. Coba saya share screen ulang lagi. Udah keluar suaranya? Belum kalau di saya. Belum. Belum. Oke, Coba di-share. mana ya? Oh, ini share sound-nya. Ya, udah ada Ya. suara. Oke, ini kita nonton sedikit aja ini videonya cuman sebentar. Cuman ya. Kita nonton dulu aja.
Welcome back to the vlog. Today we're exploring downtown Manhattan. Let's go! Downtown Manhattan is such a vibrant and diverse part of the city. This right here is One World Trade Center. It's an iconic landmark and a symbol of strength and resilience. The Oculus is not only a transportation hub, but also an architectural marvel. Let's take a quick look inside Brookfield Place, one of my favorite spots in downtown Manhattan. This is the Winter Garden Atrium. It's a great place to relax, grab a bite, or just enjoy the view. And now, let's pay Candace a quick visit. Hi. What's new at the office, Candace? We're working on some exciting new projects, but it's top secret for now. You have to wait and see. Sounds intriguing. Battery Park is a great place to unwind and take in the views of the Statue of Liberty. There she is, Lady Liberty. You can't visit downtown Manhattan without stopping by the Charging Bull. That's it for today's tour of downtown Manhattan. I hope you enjoyed exploring with me. Thanks for watching, and I'll see you in the next vlog. That was the worst video I've ever made. That video sucked. And it sucked because it had no humanity. It had no depth to it, no soul to it. Which brings me to my take on where AI meets creativity, at least as it stands right now in 2023. AI has no soul. And I think creativity, whether it's music or YouTube videos or a painting or whatever else it might be, the greater humanity that is embodied within that creative expression, the more it means to you, me, the viewer, the listener. It's like a really sad song that brings you to tears. You know whoever wrote that song or whoever's singing that song, you know that they were feeling something when they wrote those lyrics, when they said those lyrics. When Ghostface Killah said, 15 of us in a 3-bedroom apartment, roaches everywhere, cousins and aunts was there. Like, you know that he experienced that and that affects you. And this vlog is just so basic. There's no depth to it. The writing that the AI provided me with, and in GPT-4's defense, GPT-4 is the AI program that I use to write this video. In its defense, I could have gone deeper with the prompts, and perhaps it could have faked having a soul a little bit more. But as it stands now, it felt robotic. It felt basic. It felt like a photocopy of a photocopy of a photocopy of something that maybe was good. Okay. It'll get better. I kind of hope it doesn't, because I like creative expression when it originates with humans and not with robots. But for now, I think I'm going to go back to using my my human, organic, non AI brain to write my videos. Ya, oke. Ya. Jadi itu contoh seorang Casey Neistat ini, seorang YouTuber Amerika. Dia mencoba membuat skrip untuk video vlognya menggunakan ChatGPT. Nah, jadi tadi kita lihat hasilnya itu kaku ya, jadi kesannya jadi kayak robot gitu. Nah, artinya bahwa orang yang tidak menguasai bidangnya sekalipun bisa membuat video, bahkan membuat video YouTube dengan bantuan AI.
Nah, jadi tidak hanya di desain aja, tetapi di content creator, di dunia-dunia lain pun sudah semarak ya. Di mana-mana sudah menggunakan AI. AI ini sudah di mana-mana. Nah, jadi should we follow AI or where are we? Pertanyaannya seperti itu, apakah AI ini sudah semakin banyak sekali, sudah semakin mendominasi, apakah we should follow AI or where are we? Sebenarnya kita ada di mana? Gitu ya. Hmm. Nah, satu yang saya kutip dari Thierry Brandvoud ini seorang desainer grafis ya di Amerika, di New York. Nah, ini saya ambil dari Instagramnya Terry. To replace graphic designer with AI, clients will need to accurately describe what they want. Nah, jadi untuk menggantikan graphic designer ini dengan AI, klien ini harus benar-benar bisa mendeskripsikan apa yang dia mau gitu. Nah, ini seperti kita lihat di sini ada satu komen ya. Ini diambil dari komen yang di atasnya ini. Lumber speak gitu. This is ain't working. I keep telling it to make it pop, but it doesn't look good. Artinya sudah ada yang memakai AI tapi gagal karena nggak sesuai ekspektasi. Jadi AI-nya itu ngaco gitu. Suruh bikin desainnya ini jadinya apa gitu. Jadi artinya AI pun ini masih banyak kelemahan lah, masih banyak kelemahan. Tidak bisa menggantikan otak manusia, tidak bisa menggantikan kreativitas manusia. Karena saat ini pun sudah banyak yang pakai AI itu tapi jadinya masih di luar ekspektasi. Ya memang mungkin ini masih beta atau masih disempurnakan ya. Tapi saya rasa ada batasan kalau saya bicara sebagai orang desain. Karena di desain itu ada kreativitas ya. Kreativitas itu perlu waktu, perlu belajar dan perlu pemikiran. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipahami secara instan. Saya rasa sama lah. Semua ilmu pun sama itu ya. Perlu ada proses pembelajaran. Nah, di AI ini itu dipotong, di cut, jadi semua jadi instan. Nah, inilah yang agak berbahaya menurut saya. Bahkan sangat berbahaya ya. Bahkan Elon Musk sendiri bilang we need to be super careful with AI, potentially more dangerous than nukes. Jadi ini hati-hati sekali. Tadi saya jelaskan di awal, AI itu awalnya untuk hanya mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang. Misalnya di jalan tol. Di jalan tol orang mau masuk tapping kartu itu nggak pakai orang lagi kan, pakai mesin ya. Nah, itu kan pekerjaan yang berulang-ulang, terus begitu itu. Jadi di mana human resource itu digantikan dengan mesin. Nah, itu pada awalnya AI pemikirannya seperti itu. Nah, tapi sekarang nih udah menyeberang ke hal-hal yang mana bisa memotong kreativitas orang ya. Seperti ChatGPT itu tadi juga banyak digunakan buat misalnya ya bikin skrip atau kita bikin esai atau kita bikin tulisan, bikin apapun. Jadi AI ini sudah tidak di tempatnya lagi gitu. Kalau saya tahu AI itu sudah lama dari tahun 2000 awal saya sudah tahu itu AI itu apa dan sudah ada ditempatkan di program software seperti di Photoshop gitu. Tapi AI itu tidak menyeberang, saya tidak menyangka menyeberang sejauh ini. Ketika kreativitas itu bisa digantikan dengan mesin, dengan komputer, bahkan kita nggak perlu apa-apa gitu. Nah, itu yang harus kita waspada sekarang ini. Tidak hanya di dunia desain, pasti di dunia yang lain pun pasti juga sama ya. Nah,
Nah, itulah yang perlu kita waspadai. Baik. Oke, Profesor, mungkin itu Thank aja you. saja presentasi saya Very good. hari ini. Terima kasih banyak. Ya, interesting. Kita akan relax kejap. Ya, refreshing jap kata orang Malaysia. Iya. Sebelum Cik Farid sharing the second speaker. Indah Gumilang will be to the share. Sudah banyak pertanyaan Pak di email saya. Nanti saya baca setelah pada masa question dan answer. Oke, Indah Gumilang, are you ready to share the song? And kita kena refreshing kejap supaya lebih fresh before you are the second speaker. And ya, kita dengar lagu dulu supaya nanti lebih cantik lagi presentationnya the second speaker. Oke, Indah Gumilang will be to share the Indonesian song. Nanti lepas Cik Farid question answer baru Malaysian song pula. Oke, Indah, are you ready to share? Ini apa yang sesuai saya fikir adalah untuk mencari design trend ini, definisi dia general direction of fundamental style. So trends is a general direction of fundamental style. It could be for fashion, it could be for any other trending. Kalau di Malaysia ni tiba-tiba saja ya pada sebelum puasa ada satu mainan nama dia lato-lato. Lato ni yang ada guli dua tu yang di ketuk-ketuk tu dan dia ada very fast. Dia very Oh, apa ini? Ini nih. Oke. dia muncul dan kemudian tiba-tiba hilang. So Di sini disebut leto-leto. leto ya di sini leto. Leto-leto. Okey. Dan yang kesiannya adalah apabila ada usahawan kecil micro entrepreneurs yang beli secara bulk dari China dan kemudian bila trend ini disappear ataupun slowly reduce, dia ada menanggung kerugian. Pada awalnya lato-lato ni dijual di Malaysia sekitar RM10 satu. Tetapi akhirnya dia menjadi RM3, RM2 sekadar untuk habiskan stok. So this is quite dangerous. So trends refer to the general direction of fundamental style that is being followed or adopted. So this is a common when a trend muncul, so akan ada orang lain yang meniru ataupun menerima ataupun adopted untuk sama-sama menjadi trending juga. So it represent the popular choice, technique, approach that currently being a trend. So that is one thing that we need to remember about trend. And it is also important to aware that trend is also a response, a kind of response related to technology. Kalau sekarang di AI, AI itu sendiri sudah cukup besar, ditambah dengan komponen-komponennya yang menjadikan dia terlalu besar bagi saya lah. Personally lah, at the age of 50, sekarang untuk memahami semua konten terbaru berasaskan AI memang cukup berat, tetapi saya cuba memilih mana yang sesuai dengan keperluan saya. So it could be related to technology, cultural shift, evolving consumer preference. So when we talk about consumer preference, itu adalah satu lagi masalah yang perlu ditangani oleh micro entrepreneurs, SME lah, SME. Saya highlightkan kepada micro sebab micro ni sentiasa jadi mangsa kepada perubahan trending. Kalau syarikat besar, Life Corporation, mereka ada wang, mereka boleh menjalankan research secara besar, mereka mempunyai wang untuk outsource. Tetapi micro, mereka menjadi mangsa apabila sudden changes in trends menjadikan mereka kerugian. Okay, trends also influence on the overall look and feel of visual materials. Ini contoh bila we talk about design. And especially with the assisting of AI, sekarang ni kita boleh design macam tadi tu. Even AI can do or manage the blog for consumer.
And saya juga baru jumpa semalam ada GPT-4 juga menawarkan perkhidmatan employee. Maksudnya kalau saya perlukan employee, saya boleh ambil daripada AI dan mereka menjadi pekerja saya. So ini adalah satu perkara yang cukup menarik, tetapi juga harus diteliti supaya kesedaran di kalangan micro entrepreneurs, for example, menjadi lebih besar. Kita tidak boleh sentiasa menolak kemajuan teknologi dengan pelbagai alasan. Kerana jika kita menolak teknologi, orang lain yang menerima teknologi akan meninggalkan kita jauh. So be careful when we talk about technology. The awareness is important, and not only the awareness, the acceptance of the technology is also another important thing. Then we go to strategic marketing. Strategic itself to referring to a plan, a long-term, short-term plan. So that is why we call it strategic. And in strategic marketing communication, the purpose is to convey message. Even though sekarang we have AI to run your social media, AI to reply your email, AI to update your social media as well. But those things, since AI adalah robot, a pre-programmed system, you need also to have some knowledge on how to make use of AI to convey message. So target market or audience with the aim of achieving specific marketing objective. So your role kita ni adalah to set exactly what is the objective. When we talk about students using GPT-3, for example, when they use writing AI, it is not about the AI yang boleh produce the content, tapi it is how smart are you asking the AI to produce the content. So di Malaysia ni masih lagi menjadi perdebatan whether should be encouraged to use ChatGPT, for example, or not. So whether ChatGPT or whether AI is a threat to education, saya fikir kita tidak harus berterusan bertelagah sama ada ianya bagus atau tidak, sebabkan negara lain telah lama menggunakan AI ini secara lebih moral, ethically. We should guide students for how to make use of this AI in a correct manner rather than we bluntly condemn the technology, sedangkan kita sendiri tidak punya kuasa untuk menyekat kemasukan AI ke mana-mana. Dia sedang berada di mana-mana dan kita berada di dalam AI itu sendiri. And in order to combine design, marketing, strategic marketing, and also communication, we need to have some integration. Integration. Sama ada kita guna AI ataupun tidak, this integration is also important. And then what else important is the goal. The goal that we set is to develop comprehensive and cohesive communication. So combining design and trend akan menjadikan kita lebih bijak dalam menentukan hala tuju dan menentukan keadaan pasaran. So employing strategic marketing communication, the purpose is to build brand awareness, and then engage and connect with target audience. And this is also can be done through AI. Differentiate from competitors, driving sales and also achieve business goals. So without compromise, this strategic communication, the purpose is to achieve at least this five general objective. And then in order to success, semua orang yang involved in the strategic marketing communication, they must know exactly
what is their target market. The same goes to AI. If you ask AI to respond to your email or to respond to any content creation, the instruction must be made correctly. Otherwise, they will rosakkan semua segala. Target market, crafting, compiling message, appropriate communication channel, and effective communication effort to continuously refine. Because setiap hari, hampir setiap hari saya tengok benda terdapat satu perkara baru yang dicipta, yang dijadikan konten, yang menarik perhatian, yang menjadi viral. Semua orang berlumba-lumba untuk mencari satu poin supaya menjadi viral. Dan perkara ini menyebabkan competition di dalam content creation itu sendiri menjadi sungguh mencabar. Okay, so combining design, trend with strategic marketing communication can be a powerful approach. Ini yang maksudnya. Apatah lagi, if to create visually appealing and impactful marketing material. So marketing itself tu sudah cukup mencabar. Dan kalau kita combinekan lagi dengan powerful design, dia akan menjadi sesuatu yang menarik sekiranya dapat dilakukan dengan baik. Okay, now we talk about marketing communication. Design trend with strategic. Yang paling penting sekali untuk menggunakan kaedah ini is to understand your target audience. Siapa dia? Assuming that we want to introduce a new product, for example, katakanlah satu skuter elektrik, for example. Skuter elektrik sekarang ni saya nampak di Kuala Lumpur ni semakin Ramai. mereka beli skuter yang boleh Ada suara. dan digunakan di kawasan perumahan. Dia menjadi mudah. Okay. Market research is important. Why market research is important? Because you need to identify the acceptance level of the product, and also for you to determine the target audience. And then also you need to consider as well the preference of your customer, whether they accept that kind of product. Demographic, demographic banyak lah. Ada gender, ada siapa yang sebenarnya sesuai dengan produk yang kita ada. And also psychographic, lifestyle. So having this market research will expose us to more detail. And we have more information who exactly our target market and our target audience. Okay, directly it will align your design tu, choice and marketing message. So sekiranya produk itu, contohnya dalam case ini adalah skuter kan, skuter elektrik. Contohnya yang menyukai ataupun yang suka preference tu adalah ibu-ibu, ibu-ibu yang mau ke pasar, ke kedai, tidak perlu berjalan kaki. Maka of course message yang harus disampaikan mesti sesuai dengan ibu-ibu, dengan objektifnya untuk memudahkan perjalanan ke kedai, dengan visual-visualnya yang approach towards solving their problem. So why it is important? Because when you approach your target audience correctly, chances that you will achieve your goal cepat adalah sangat tinggi. Stay updated and design trend. Okay. As we know that design and also trend moving very fast. Macam tadi tu Prof Satya sharekan how this photo can be transformed and added dengan any other elements. We can change the background and so on.
The same thing with our poster, product image, product advertisement and so on. Kalau kita masih lagi menggunakan kaedah lama, mengambil gambar dari potas, dari kamera, without any editing, then saya rasa dia agak ketinggalan. So, di sini, staying updated on color scheme, typography choice, visual style, dan juga design teknik is important untuk menarik minat supaya pelanggan atau target customer akan lebih tertarik kepada produk. Besides that, also to reflect your identity. So the communication using this design must reflect your brand identity. Kalau kita menjual produk kesihatan contoh, so it should represent the environment of kesihatan. Kalau sekarang ni kan, social media kan, kalau kita suka kepada material, konten agama, for example, kan, ustaz itu sendiri perlu menonjolkan the image yang sesuai dengan konten yang disampaikan. Kadang-kadang salah guna design. Suaranya jangan berisik, suaranya. Yes. Ntar lagi mau tanya jawab. Okay. And then Yeah. create eye-catching visual. This is also important in terms of design. Kalau kita sudah ada banyak AI, so make use of this AI. Paling tidak pun we can use Canva. How to make use of our design look catchy, look attractive, and most importantly, people can read and understand. At the same time, what is important is to highlight the key messages, product benefit, for example, call to action, where to get the product, how to buy, how to subscribe, and so on. And to put all other important information such as ingredient or whatever, or promotion. So this is important. And what else is across various channels. So kalau kita gunakan digital communication, we can use this all sort of social media, YouTube, Instagram, dan macam-macam. And it must be consistent. Kalau kita biasa go through to this AI punya, contoh semalam saya cuba satu konten logo creator, saya berjaya buat logo untuk Dami lah, untuk satu syarikat konon-kononnya lah, saya punya. Dan apa yang menarik ya, selepas saya accept the design tu, dia pergi kepada another menu dengan divide the logo tu into a various type of end product. Contohnya kalau design saya itu untuk social media, bentuk dia telah di-customizekan untuk letterhead, untuk business card, dan untuk poster. So that is how important it is to know how to use this new technology, because they can help you a lot in delivering the high end product. And ada 7 minit lagi. Ya, baik. Okay, and then design trend with strategic marketing communication. Okay, so this is also important. Test measure effectiveness. Whenever you communicate, whenever you put engagement with customer, yang penting adalah we have to know whether our effort is success or not. And we can compare that one based on click-through rate, conversion, and so on. How many people like, how many people bagi star, bagi love, and so on. So that represent something that you can use as
measurement to evaluate your effort. And then I want to go to this success factor. Okay. So in talking about trends and also communication, strategic communication, first, doesn't matter whether you use any tools, assistant technology, understanding the target audience is important. Without knowing them, without classify your target audience, you akan jadi orang buta yang meraba-raba lah. Remember the story of 7 orang bersama 7 orang buta dan gajah. So each one of them giving a different perspective on the gajah. But if you know exactly who is your target audience, you can directly approach and design your communication correctly. Staying update and design or design is important. I think almost every week you need to update lah. Kalau you ada poster, kalau you ada any content, you need to revise. Kalau tak 2 hari sekali, 1 hari sekali, or maybe a week to check balik. Because the moment you enter into the staff competition, kita keluar iklan, kita keluar promotion, our competitors also react. So their reaction tu is important because you need to follow through. Kita bagi 10% discount, tapi competitors giving 20%. So that is very much important. Reflecting brand identity. It is important. Kalau menggunakan color, kalau macam ada banyak yang macam tadi tu yang Prof Satya share kan, yang social media kontennya agama tetapi menggunakan watak avatar yang kadang-kadang mungkin tak sesuai. Saya tak pasti kadang-kadang dengan background musiknya tidak berselaru, agak tidak bersampaian dengan konten agama contoh. So this must we also look carefully how to represent your identity, and then strategic use of visual, backgroundnya, musiknya, dan juga macam-macam lah sekarang ikon-ikon yang kita letak tu, and then integration design and messaging, how especially kalau you use Canva for example to create poster, gambarnya besar tapi tulisannya kecil pun susah juga. So this one need to be more tadi optimize different channel, Instagram, physical and also online, sama sekali WhatsApp dan apa-apa saja. And then of course testing and measuring is important. Kita tak akan tahu whether we are in the right track or not kalau kita tak measure and control. And then finally is the unique value proposition. The competition is very tough. In order for you to success, you need to stand out. Stand out by claiming your unique value proposition as compared to your competitors, as compared to others. Why should people buy from you? Why should people follow you and so on. Itu saja Prof. Moving forward this one, sama ada kita seorang pelajar, sama ada kita seorang usahawan, sama ada kita seorang pemimpin, adapt to changing in our daily life. Setiap benda berubah, kita harus juga sentiasa berubah. Kalau teknologi datang, kita terima. Integrate online, offline, yes. Ibu saya 79 tahun, tidak pernah dia boleh membeli online secara sendiri. So, saya pun terkejut, tiba-tiba ada delivery parcel datang, saya tanya siapa yang order, dia kata dia. So saya terkejut. Personalized shopping experience, embrace convenience service, seamless delivery through localization. So this one important. Leverage technology. Tak kira siapa pun kita, ambil terima teknologi supaya kita boleh majulah selangkah menuju kejayaan. Itu saja Prof. Terima kasih. Oke, menarik sekali. Ini kalau orang udah expert tuh
Cakap tu seperti air ngalir je. Okay, you can stop screen first because we will to go to question answer. Kejap, bro. Saya mengambil dua orang biasalah untuk setiap speaker. Ya. Sebelum saya membaca, mungkin boleh stop screen sekejap. Ya, bro. Saya cuba stop ni, tak jumpa di button dia. Dekat bawah biasanya ada itu stop. Nanti kejap, dia sudah lari. Okay. Yeah. Masih lagi ya, bro? Masih. Kinda you can to inform Pak Farid. Okay, Mana sudah. satu? Sorry. Okay, right. Okay, right. We go to question answer right now. The second, the fourth agenda. I go to the first speaker. Question daripada ini saya baca dulu dua orang saja. Every speaker two question from the two participant supaya saya boleh membacanya dengan lebih jelas lagi. Saya gunakan kacamata yang lain ya. Okey. Ini Pak Satya Yuda, ini very bagus sekali tadi presentasi Bapak. Saya sangat tertarik ini. Dari Mela ya. Ini saya ambil Mela dan Sari, Pak Satya Yuda ya. Ini dalam bahasa Inggris satu, dalam bahasa Indonesia satu. Okay. I have friend in my campus, Bandung City. Ini Pak Satya Yuda, question for you from Mela. Her brother graduate of Australian base of art and design knowledge. While she back to Bandung and create very amazing design of garden chair, many consumer buy her product, but in the short time, many same design she look in many place of garden evident outlet. She was said because in Indonesia very easy to plagiarism of design. She was registered her design intellectual right, but not protected. What do you think regard this case? Itu di persoalannya memang agak pelik. Orang sudah belajar jauh-jauh desain ini tuh balik ke Indonesia tiba-tiba sudah dicontoh orang gampang-gampang saja tanpa rasa bersalah. Ini macam mana ini nak protect dia punya intellectual right ini? Oke, yang kedua dari Sari. Belum lama ini saya mendapat info bahwa di mananya mendapatkan info bahwa mulai semester ini di Harvard Business School mulai digunakan AI Professor. Jadi robot yang mengajar terkait art and design. Apakah pengajar robot AI itu dapat mentransfer nuansa seni, karena bagaimanapun body language dosen selalu juga memberi makna bagi pengajarannya. Apakah AI Profesor robot ini bisa menggantikan dengan lebih baik? Itu pertanyaannya terkait. Memang betul, saya pun ada membaca news Harvard Business School and menggunakan AI Profesor sekarang untuk mengajarkan. Oke, sekarang saya baca pertanyaan untuk Asosiat Profesor Farid Samsudin dari Ria. Ria itu nickname kalau di sini ya. Saya tertarik tadi about optimize for different channel. Saat ini sangat banyak channel yang bisa kita gunakan.
apakah kita perlu fokus pada 1-2 channel atau semua channel kita perlu mengakses? Sebab kalau sudah terlalu biasa dilihat di mana-mana, masihkah ada advantage values dari produk kita itu? Nah, itu pertanyaan nombor 1 kan. Kemudian nombor 2 dari Arne tentang moving forward tadi, ada Prof. Farid sampaikan personalize the shopping experience. Ya, sekarang orang ramai tak banyak lagi pergi ke shopping center by physical. Apakah kehadapan akan ada rebound of super mall? Kalau tidak akan ada lagi rebound, bagaimana personalized shopping experience sebaiknya kita create supaya menarik bagi konsumer? Nah, itu pertanyaan, 2 pertanyaan itu yang saya baca masing-masing. Sekarang the first speaker, Pak Satya Yuda, will be to answer around 5 minutes Yes, for 2 questions. thank you, Please. Professor Reza. Mm. Thank you for the question, Meila and Sari. So I would like to answer Meila's question. Very good question. Thank you. The question is about the plagiarism, or I can maybe I can say is the AI. Mm. There is, maybe we can say, the AI versus design. Yeah. So the AI, in my opinion, is for short term, or we can say for today's, like people keep using AI for instant purposes. So the AI is for short term, and the design that her brother is college in Australia, and just go back from Australia, and then his design is already plagiate. So design is for long term, I guess, when people learning design, how to design. So people is learning from the beginning, from the start, to make a good design. So to make a good design, it requires practicing and then study. Yeah. And di dalam AI tidak ada itu. Di dalam AI tidak ada proses dalam AI. The AI, we have to understand that the AI itu merekam step by step proses itu tadi. Jadi kalau misalkan ada desainer yang belajar dari 0 sampai 100, ya, misalnya dari 0 sampai 100, di skala 0 sampai 100 itu ada berapa step, ada berapa proses gitu. Di AI itu direkam gitu. Proses itu direkam di AI. Kemudian AI itu hanya playback gitu, istilahnya playback. Nah, tetapi di dalam sebuah proses itu kan manusianya ada, there is a human behind the process, ya. Manusia yang mengalami proses tersebut itu kan dia akan merasakan. Beda kayak misalkan saya sudah belajar 10 tahun misalnya gitu, belajar desain 10 tahun sama yang belum pernah belajar desain sama sekali kemudian pakai AI. Berarti kan apa pengalaman, the experience itu tidak ada di dalam AI. Itu yang saya maksud. Jadi ketika orang menggunakan AI itu ada proses yang hilang begitu. Ada proses hilang, which is the process is a lot more important, because when you make a design, the result is just small, but the process is big. The process is prosesnya ketika misalnya saya bikin desain ditolak 10 kali, terus revisi
berkali-kali, misalnya ratusan kali revisi tidak henti-henti, itu the pain, the the suffering segini, and then the result is like small, like this. Nah, the process of suffering and pain itu tidak ada di dalam AI. When people using AI, ya mereka hanya klik satu kali dan kemudian get the result. Gitu. Nah, hal yang penting yang saya garis bawahin di sini, that there is no learning process. There is no learning process in AI. Gitu. Now, what I'm worrying about for the future is generasi sekarang melewatkan proses pembelajaran itu. So, ketika AI itu ditempatkan di tempat yang semestinya, misalnya like we do pekerjaan Repeat. Iya, repeat ya, atau pekerjaan yang diulang-ulang itu masih tepat karena tujuan untuk AI kan sebenarnya untuk mengefisiensikan time efficiency gitu. Menekan budget, loss budget, cost, less budget, less cost, dan kemampuan manusia ini bisa lebih dioptimalkan untuk hal-hal yang lain misalnya gitu. Tadi dia melakukan pekerjaan yang hanya diulang-ulang gitu kan nggak perlu juga. Bahkan misalnya kayak kita ke McDonald gitu, kita ke McD itu sekarang kan kita udah nggak langsung di counter kita tinggal kita pesannya di screen ya kan, ada screen kita pesan berapa minuman makanan, kita tinggal bayar aja. Nah, jadi itu mempercepat ini ya sebenarnya time efficiency. Jadi terkadang kita bayarnya nggak usah di counter juga, kita bisa langsung scan QRIS barcode aja di situ. Kita langsung tinggal ambil nomor, orangnya pelayannya datang nganterin makanan. Nah, seperti itu penempatan AI yang menurut saya tepat. Tapi ketika bicara di pendidikan atau di desain atau apapun yang mana membutuhkan sebuah proses berkarya tidak hanya di desain aja, bisa berkarya di tulisan atau di manajemen atau di ekonomi atau di bidang apapun ya. Tapi ketika kita membutuhkan sebuah experience dan pembelajaran, maka AI itu tidak ada dalam AI karena human itu need interaction menurut saya. Human need interaction, human itu butuh sebuah pembelajaran, human itu butuh sebuah experience ketika dia sedang belajar. Ya, itu yang membuat dia menjadi lebih kuat ya, lebih greatness. The greatness itu didapatkan dari proses itu. Nah, itu yang menurut saya ranahnya ada di situ ya. Jadi mengenai plagiarisme itu, AI is open space. Of course, when we talk AI, there's mungkin dikhawatirkan akan lebih banyak plagiarism because it is open space. Ya. Bahkan yang memakai aja nggak tahu itu karyanya siapa, gitu ya. Kemudian dia pakai aja, ternyata itu plagiarisme. Itu sangat memungkinkan. Apalagi kalau kita bicara penulisan atau apapun ya. Itu akan sering mungkin akan banyak terjadi seperti itu karena it's open space. Nah, yang kita perlu cermati adalah bukan masalah itu akibatnya ya, tapi sebabnya itu tadi adalah yaitu kita para pengguna kan sekarang ini kan AI udah bisa dibilang terlanjur lah, sudah terlalu banyak udah orang semua tinggal pakai. Nah, itu kembali lagi kepada kita para penggunanya memang harus lebih hati-hati ketika kita ingin menggunakan AI itu
seperti apa ya. Baik, baik. So ya, that's untuk menjawab pertanyaan Meila ya. Thank you Ya. Meila. And then Sari pertanyaannya adalah AI bisa mengadopsi seni atau desain, atau tadi disebutkan Ya, ada tadi market. sudah tercover tadi. Kalau Mela lebih kepada intellectual right tadi, Iya. yang gampang dicontek. Jadi jawaban Pak Satya sudah mengcover juga Sari punya pertanyaan sebenarnya. Kalau Ya, Sari pertanyaan mengenai AI professor bukan ya? ya, dia kata apakah pengajar AI ini bisa menyampaikan pengajaran karena dia nggak pakai body language kan, karena ini Yap. seni kan kadang-kadang. Ya, silakan. Iya. Nah, di Harvard memang sudah ada itu, memang sudah sedang lagi di trial itu di bisnis ya, ya. Kalau di fakulti desain menurut saya belum ada melihat AI profesor diterapkan di Faculty of Design ya. Tapi mungkin kalau di fakulti lain di bisnis mungkin iya. Tapi gini, maksudnya apakah AI itu bisa menggantikan profesi seorang dosen atau guru dengan pemrograman AI? Kita bicara kan pendidikan itu membentuk manusia ya. Kalau kita iya, pendidikan itu kan manusia. Kita membentuk manusia. Jadi kita membentuk manusia itu dengan proses. Jadi kalau saya nggak tahu, apalagi ini kalau seni dan desain itu sangat emosional sekali. Ada pembelajaran seni, ada pembelajaran, karena kalau kita bicara seni itu kan kita belajarnya pakai panca indera kita. Kita menggunakan penglihatan, penciuman, indera peraba, pendengaran, experience, logik gitu, emosional. Kita gunakan semua di dalam belajar desain. Nah, jadi saya rasa akan sangat sulit kalau memang AI profesor untuk belajar desain itu akan sulit sekali. Mungkin akan sangat banyak. Yes, right, betul Pak. Oke. Iya, dan lagi yang dipertaruhkan ini kan kualitas manusianya. Ketika kita ingin membentuk suatu lulusan tapi diajarkan sama AI, ya kalau misalnya AI-nya gagal ya orangnya akan gagal gitu. Saya rasa sih gitu, Prof. Iya. Ya itu untuk Oke. pertanyaan Sari. Baik. Thank you very much for your smart answer. Kita pun ada kawan nih dari Thailand, studentnya. Welcome you Husna Awai and Nur Ariskin Matukai daripada Prin Naradiwas University Southern Thai. Nah, ini student dari kawan saya Ciumatahe. Okay, and Farid, time is you for your answer. Okay, thank you, Prof. So back to the question, Prof, pasal how to identify all channel. So basically kan, they are in order to understand and to zoom into the right target market, kita boleh gunakan banyak data. Contohnya kalau kita tengok di dunia ini, apakah social media yang paling popular, contoh Facebook atau YouTube atau WhatsApp, dan apakah kategori umur yang suka kepada social media, LinkedIn, YouTube. So dalam statistik, saya sempat juga Google tadi, kalau kita tengok umur remaja, age group 18 to 34 adalah antara dominan players dalam LinkedIn, Facebook, YouTube dan juga Twitter dan Instagram. Whereas umur 18 ke 34 yang meminati Pinterest ataupun yang paling banyak akses to Pinterest adalah 35-49. So we need to understand exactly semua perkara ini supaya apa? Supaya kita boleh customize the message, customize the message. So contohnya kalau di dalam Facebook kita tahu daripada statistik umurnya adalah 18 ke 34.
So of course, the content must be catered, customized to their level of age. Dari segi penggunaan kata-kata, penggunaan gambar, penggunaan warna harus sesuai. Contohnya kalau age group over 49, age group over 49 ada di semua tempat, tetapi cukup sedikit lah. Contohnya di YouTube hanya 22% sahaja yang memasuki YouTube dan Twitter 10%. So understanding all this is important so that you can customize your message and content. And then lagi satu soalan tadi berkenaan dengan shopping experience. Shopping experience is not only related to physical experience, tetapi sekarang ini online shopping experience juga penting. How the overall process of customer purchase online tu perlu diambil kira. Daripada product image, daripada product review, product description, easy checkout process, easy search, navigation, easy to use on mobile device, payment option dan sebagainya. Itu adalah rangkuman keseluruhan shopping experience online. So, penting untuk kita to make sure that we provide this kind of service, semua ciri-ciri yang memudahkan customer supaya mereka ada positive customer experience walaupun beli online. Of course, kita tidak nafikan bahawa selalunya we talk about shopping experience bila kita berlaku fizikal, tapi tidak. Untuk online shopping experience juga malah lebih rumit kerana terlalu banyak angle yang harus digunakan. Back to question on lagi satu on shopping experience juga, perlu adakah kita akan berlaku rebound ke fizikal? Saya fikir tidak, tetapi sekarang what we have now is what we call omni-channel. Omni-channel ini adalah di mana kita menyediakan pelbagai checkpoint for customer to get in touch sama seller dan buyer. One of it adalah physical location, whereby physical location is also important for certain product and also servicing. Tetapi yang lainnya untuk website, email, social media semua harus dikekalkan. So meaning to say, in the future there will be more variety. Kalau kita customer means kita sukalah sebab kita ada banyak pilihan. Tetapi for the seller, you have to be ready to provide all kind of service in order to meet the customer expectation. Itu saja, bro. Thank you very much. Yeah. Thank you. Very good. Saya nak jemput kawan kita ni, Pak Satya, Encik Farid, Dr. Cik Umar Tahir. Ini beliau researcher dari Universiti Sultan Abdul Halim Shah, Kuala Ketil, Kedah, not Malaysia. Mana tadi Cik Tahir, you boleh talk sikit tak for sharing ni daripada Thailand? Kerana ni Cik Tahir ni Thailand person, tapi dia berkahwin dengan orang Malaysia, jadi dia kerja di. Hello Em, boleh share sikit lah ni Tawadika, cakap Thai kejap lah sikit lah. Dengar tak? Dengar. Tawadika. Okay, masih mute lagi, tadi sudah unmute, ulang lagi. Oh, ni dah. Okay. Sawadikap. Sawadikap. Sorry, Tuan Chow. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya pun minat tentang marketing communication ya. Okey, saya alhamdulillah S1 saya daripada UIA, majoring saya communication. Jadi communication student daripada UIA tahun 1994 dulu. Awal-awal UIA. Okay. Saya adalah first batch daripada Department Komunikasi UIA. Jadi kat situ kita ada satu tokoh, nama dia Profesor Dr. Yusuf Usman. Saya tu lost contact. Dia adalah orang yang pertama komunikasi Islam di Malaysia, tak silap saya pada masa tu. Kan setelah kontak ada ataupun tidak, wallah alam. Okay, jadi
apabila kat sini kita dari segi panggil perdagangan ataupun ekonomi, saya rasa yang paling yang berjaya dalam sejarah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat situ dia bawa 4 sifat dalam perniagaan, perdagangan ataupun dari segi ekonomi kat situ. Yang sifat kita tahu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi marketing yang Nabi kita buat masuk dalam semua rakumi 4 sifat tu. Jadi tabligh adalah communication. Tabligh communication dia ada, saya tahu communication ni kemungkinan dengan verbal, dengan panggil tampilan, kemungkinan gesture apa kita panggil dengan langsung kita tampil diri kita tu. Okay. Yang di sini saya menarik di antaranya apa yang boleh dalam perniagaan kita tengok apabila Nabi Muhammad SAW jadi seorang usahawan ataupun entrepreneurs kepada Siti Khadijah Al-Kubra yang masa tu adalah top 5 richest in Makkah. Itu adalah orang yang kaya sebagai partner kepada kita panggil kat sini Rabbul Mal ataupun kita panggil orang yang beri modal kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW membuatkan modal itu berlipat ganda. Kat situ kita boleh kaji apa message di dalam marketing communication yang Nabi kita buat. Okey, satu contoh, ni kita kurang ada kat sini. Mungkin kita tak bincang tentang kemungkinan semua sifat tu adalah penting. Tapi tabligh ni penting lagi, iaitu memberi kita panggil detail-detail tentang kalau produk-produk lah, tentang produk dengan cara yang sidik, benar, dengan cara yang bijaksana, iaitu fatanah tu. Yang macam Dr. Muhammad Farid cakap tadi, kena ada fatanah. Sekarang ni kita pakai AI kan. Dan yang akhir sekali kena ada panggil kepercayaan. Iaitu kepercayaan, kita panggil amanah, iaitu penting. Kalau ada sifat semua ni insya-Allah dia contohnya kalau pelanggan mari sekali dia akan second dapat dua tiga kali. Okey. Saya rasa sekat tu dululah. Saya bagi. Ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Pak Yuda itu Dr. C. Umar Tahir itu kawan saya, researcher, dosen di University Sultan Abdul Halim Shah di utara Malaysia di Kedah. Beliau ini kalau warga negaranya Thailand Selatan, jadi paspornya Thailand, tapi isinya orang Malaysia sama-sama. Jadi orang Thailand Selatan dengan orang Malaysia Utara itu kayak orang